pada mata kuliah maupun organisme yang akan dijelaskan, tapi bahwa kompetensi Anda sebagai sarjana kelautan adalah salah satunya paham tentang biologi ekologi dari karang, karena mata kuliah koralogi hanya diajarkan di program studi ilmu kelautan, maka sebaiknya Anda bisa melewati mata kuliah ini dengan nilai yang cukup memuaskan. Tapi kalau Anda tidak tertarik juga tentu saja tidak bisa dipaksa ya. Kemudian sebenarnya materi saya tidak ada yang diperbaiki dari tahun ke tahun juga sama. Jadi kalau Anda dapat dari kakak tingkatnya ya silakan gitu, bisa silakan digunakan. Kemudian materi saya tentu saja akan diupload di OASA, tapi memang OASA saya masih bermasalah. Rencananya sih hari ini mau lapor ke USDI. Kemudian sebagian besar karang secara umum yang akan kita bicarakan pada mata kuliah ini adalah karang dari jenis Carectinian, yaitu karang-karang pembentuk terumbu. Baik, di saat bersamaan seharusnya pada kurikulum lama dan sebaiknya sih mata kuliah ini adalah mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa yang sebelumnya sudah mengambil dan lulus dengan nilai yang baik pada mata kuliah biologi zoologi laut ya. Jadi karena di zoologi laut di sana dijelaskan secara umum morfologi anatomi dari Pnidarian, yaitu film dari karang. Tetapi dengan kurikulum baru, di saat bersamaan mata kuliah ini running pada waktu yang bersamaan, tetapi beda semester, di mata kuliah fisiologi hewan laut yang ditawarkan di semester 2. Dan saya tahu bahwa sebagian besar anak semester 2 ikut di kelas ini. Maka jika ada mahasiswa semester 2 yang ikut di mata kuliah ini, Anda harus belajar ekstra karena bisa jadi koralogi dimulai lebih awal daripada film Nidaria yang dijelaskan pada fisiologi hewan laut. Jadi kalau Anda tidak bekerja ekstra keras, ya tentu saja konsekuensinya pada nilai akhir nanti. Dan bagi mereka yang sudah mengambil zoologi laut atau fisiologi hewan laut, tolong dibaca kembali materinya tentang Nidarian. Oke, jadi ini adalah morfologi dari organisme karang yang kita sebutnya sebagai polip. Kemudian jadi dari penampang melintangnya, irisannya, Anda melihat sangat morfologinya sangat mirip dengan anemon, tentu saja karena sama-sama berada sepupuan gitu ya. Lalu jadi ini bagian atas ini tempat di mana makanannya masuk itu disebut sebagai oral, dan bagian bawah tempat dia menempel pada substrat disebut sebagai aboral. Lalu bagian tubuhnya terdiri atas ada bukaan yang disebut dengan mulut yang langsung menghubungkan pada faring. Mungkin kalau kita bahasa Indonesia kalau kita analogikan ke manusia mirip dengan kerongkongan ya. Tapi ya tentu saja tidak seperti kerongkongan pada manusia. Nanti kerongkongannya langsung berhubungan pada rongga perutnya atau gastrovascular cavity-nya. Kemudian di sekitar mulut ada tentakel. Kemudian jadi di sini memang ada pedal disc-nya di bagian aboralnya, tapi ini tidak bisa kita sebutkan bagian dari
karang dalam hal ini adalah yang skleroktinian, karena pada ada pedal disc ini, atau apa ya kalau di bahasa Indonesia kan ini, piringan kali ya, piringan atau cakram. Yang jelas kalau pada karang keras, sekali juvenilnya menempel pada suatu substrat, maka dia kemudian karena ada hasil dari kalsifikasinya, kalsiumnya tentu saja menjadi keras sehingga dia tidak bisa bergerak. Sedangkan misalnya pada jenis-jenis tertentu, pada seperti anemon yang tidak mensekresikan kalsium karbonat, maka ada pedal disc-nya, di mana ini bikin dia bisa jalan-jalan. Jadi nanti satu kali pas kamu taruh di sini, nanti bentar lagi dia udah pindah ke sini atau pindah ke sini. Oke. Kemudian gonadnya ada di dalam gastrovascular cavity-nya atau rongga perutnya. Lalu kemudian ini kan dipotong, ini sayatan melintang. Kemudian jadi dia punya rangka terbuat dari kalsium karbonat yang kalau jaringannya sudah mati, Anda menyebutnya sebagai batu karang. Nah, si batu itu, si skeletonnya itu dilapisi oleh jaringannya. Nah, jaringannya kira-kira kalau dilihat di bawah mikroskop waktu masih hidup, kurang lebih seperti ini, yang disebut dengan mesentery. Jadi ini adalah jaringan yang ini adalah jaringan karang yang melapisi skeleton dari si karang itu. Semoga bisa dibayangkan gitu ya. Mungkin lebih detailnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat jadi ini kalau kita potong dari samping. Jadi ini adalah sayatan, ini adalah kalau kita potong dia secara vertikal. Jadi potong secara vertikal susah juga ya. Itulah kita perlu praktikum. Jadi ini tentakelnya, lalu ada mulut. Nanti mulutnya langsung tersambung dengan faring, faring tersambung dengan perutnya, rongga perutnya. Lalu ini adalah jaringan yang melapisi setiap skeleton tadi. Nah, kalau kita potong melintang secara horizontal, Anda akan melihat terdapat seperti sekat-sekat pada karang tersebut, pada skeletonnya. Nah, setiap sekat-sekat itu dilapisi oleh jaringan yang warna pink ini yang Anda lihat. Jaringan itu yang disebut dengan mesentery. Sekat-sekat tadi itu disebut sebagai septum. Jadi kalau tunggal septum dan kalau dia jamak jadi septa. Jadi ada kayak kamar-kamar ada sekat-sekat ya, itu disebut dengan septum. Lagi yang bisa saya jelaskan. Oke, jadi dinding dari skeleton dari karang disebut dengan TK. Pada berbagai organisme, sebenarnya organisme laut, dinding skeletonnya juga umumnya dikenal dengan istilah TK. Kemudian satu polip tumbuh, berkembang, akhirnya terbentuklah melalui reproduksi, terbentuklah polip baru yang berdekatan. Jadi kalau kita secara sayatan melintangnya,
vertikalnya kurang lebih bentuknya seperti ini. Jadi sekali lagi ini adalah mulut, lalu faring, lalu ini gastrofagus VT-nya. Lalu ini ada septa-septanya. Lalu ada istilah berikutnya seperti mangkok begitu ya, seperti ya apa ya istilahnya, seperti mangkok mungkin. Jadi yang jelas tempat di mana dudukan dari si septa ini itu disebut dengan kaliks, dan seluruh seluruh skeletonnya itu disebut dengan koralit. Kemudian jaringan yang menghubungkan antar polip itu disebut sebagai senosark. Jadi ada jaringan yang menghubungkan antara polip taruhlah ini polip A, ini polip B. Ini disebut dengan senosark. Sedangkan skeletonnya, koralitnya yang menghubungkan, bukan koralitnya ya, skeletonnya yang menghubungkan antara polip satu ke polip yang lain itu disebut sebagai senosteum. Apa fungsi dari senosark? Jadi satu polip ini tumbuh menjadi 2 polip, 2, 3 dan seterusnya, sehingga akhirnya terbentuklah satu koloni dari karang. Nah, kalau Anda melihat misalnya pada jenis-jenis karang yang punya tentakel yang cukup besar, cukup panjang ya, misalnya jenis-jenis misalnya jenis-jenis gonio gitu ya. Lalu itu seperti putri malu, jadi kalau tentakelnya satu disentuh, yang lainnya juga ikut menguncup gitu. Itu kenapa? Karena melalui senosark mereka akan menghubungkan nutrisi dan kepekaan terhadap sentuhan. Jadi oksigen, nutrisi, semuanya itu akan di-share pada polip dalam satu koloni yang sama melalui senosarknya. Jadi misalnya seperti saya punya ternyata seperti Goniospora ini yang tadi saya maksud. Jadi Goniospora ini sebenarnya ini adalah Sclerectinian, kemudian 181 jadi ini satu polip 102 dan mereka beramai-ramai membentuk satu koloni. Jadi ini disentuh satu, ini bisa yang lainnya ikut muncul. Kayak begini. Lalu kenapa bisa demikian ya? Karena mereka tadi tersambung melalui karena karang tidak punya sistem saraf ya. Jadi kepekaan terhadap sensorinya itu dihubungkan melalui senosark tadi. Jadi gambarannya kurang lebih seperti ini. Jadi inilah TK-nya. Anggaplah ini adalah satu koralit. Lalu ini ada dindingnya, TK-nya. Tentu saja Anda hanya akan bisa melihat jika jaringannya sudah mati ya. Kemudian pada beberapa jenis itu memiliki perpanjangan dari septa. Jadi ya pada beberapa jenis itu memang ada septanya. Tetapi ada beberapa jenis juga septanya itu selain membentuk sekat-sekat di dalam koralitnya, tapi ada juga yang septanya itu menembus keluar atau memanjang dari dinding koralitnya yang disebut sebagai koste. Tetapi tidak semua jenis karang mempunyai struktur seperti koste ini. Dan struktur seperti koste ini menentukan salah satu ciri yang menentukan untuk identifikasi dari jenis karang.
Jadi misalnya, oh ada kostenya ada gitu, maka itu akan diklasifikasikan pada misalnya famili tertentu. Jadi sekali lagi ini adalah TK-nya, kemudian ini adalah septanya, septumnya. Lalu pada beberapa jenis, saya selalu menyebutkan pada beberapa jenis karena karang ini beraneka jenis, maka koralitnya, strukturnya pun akan berbeda-beda. Misalnya pada jenis ini Anda lihat septanya dia tidak punya koste, dia punya septa. Kemudian walaupun punya septa cukup panjang, tapi di bagian tengahnya itu masih ada ruang yang kosong gitu. Membentuk seperti kolom tabung yang disebut, jadi bagian ini disebut sebagai kolumela. Kemudian kembali kita melihat morfologi, tentu saja ini koralitnya. Jadi Anda lihat, jadi ini adalah kaliks. Sebenarnya kalau dari atas kaliksnya tidak kelihatan ya. Kaliks itu terlihat kalau dia dipotong sayatan melintang secara vertikal. Kemudian ini adalah senosteumnya. Pada praktikum Anda akan melihat bahwa ada jenis-jenis yang senosteumnya tidak jelas terlihat. Lalu ini dia punya kolumela, lalu dia punya septum, tapi tidak punya koste. Kemudian anatomi lainnya misalnya selain tadi septa, biasanya di dalam dari septa ini ada lagi septa, tapi ukurannya tidak sepanjang sebesar septa yang kita lihat gitu. Ini disebut sebagai palus. Jadi tonjolan-tonjolan kecil seperti septa ini disebut sebagai palus, dan kalau jamak disebut sebagai pali. Lalu Anda lihat misalnya jenis karang ini memiliki kosta. Jadi bagian-bagian kemampuan Anda untuk mengenali anatomi dari karang ini sangat menentukan untuk identifikasi jenis. Kemudian pada praktikum nanti Anda diminta untuk mendeskripsikan masing-masing koralit yang akan diberikan kepada masing-masing Anda. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Selanjutnya kita akan belajar tentang koralit, jenis-jenis atau bentuk-bentuk dari koralit. Jadi yang akan saya sampaikan di sini yang bentuk-bentuk koralit secara umum, walaupun nanti Anda juga akan melihat beberapa referensi, ada saja koralit yang tidak sempat saya sampaikan di sini. Jadi sekali lagi untuk melihat koralit ini dilakukan tentu saja ketika karangnya sudah mati, karena kalau ada jaringannya pada beberapa jenis walaupun masih hidup kita bisa melihat dengan mudah koralitnya, tetapi pada beberapa jenis yang jaringannya cenderung tebal gitu, jadi misalnya seperti Blastomussa itu kalau mau lihat koralitnya mungkin kita harus
apa ya, mengibas-ngibaskan supaya dia menguncup baru supaya bisa kelihatan koralitnya. Maka identifikasi bawah air untuk jadi koralit ini adalah kunci identifikasi jenis karang yang paling utama, basicnya. Maka identifikasi jenis bawah air pada tingkat takson yang lebih rendah, misalnya sudah sampai pada tingkat genus, itu sangat-sangat bisa menyebabkan bias. Kenapa? Ya tentu saja Anda tidak bisa begitu dekat untuk bisa mengidentifikasi, apalagi misalnya turbiditasnya, kekeruhannya di situ, low visibility-nya, turbiditasnya tinggi, kemudian apalagi ya? Ya, tadi misalnya karang tersebut itu yang jaringannya tebal tentu saja sangat, apabila Anda identifikasi di bawah air itu sangat impossible untuk tingkat takson yang rendah ya, tapi kalau misalnya Anda mungkin hanya pada family mungkin memungkinkan. Itulah kenapa saya jadi ingat salah satu mahasiswa bimbingan skripsi saya, dia akan melakukan identifikasi jenis karang, salah satu itu bukan tujuan utamanya ya. Jadi waktu itu sebelum turun lapangan kami berunding untuk membeli buku identifikasi karang bawah air. Tapi ternyata pertamanya buku itu memang yang Coral Finder. Jadi memang pada beberapa tahun yang lalu memang mereka mengeluarkan edisi yang Coral Finder untuk underwater. Setelah kirim email panjang lebar, ternyata mereka sudah tidak lagi mengeluarkan yang Coral Finder untuk underwater. Alasannya ternyata sangat-sangat logis, karena identifikasi bawah air itu sangat-sangat disebutkan di situ makan waktu, gitu ya. Jadi makanya, dan memang ya tadi saya bilang ya, impossible untuk identifikasi di bawah untuk tingkat takson yang rendah. Jadi kalau Anda mau yang umum saja itu bisa, tapi kalau tingkat rendah, apalagi ya jenis-jenis itu tidak umum, tentu saja akan makan waktu. Itulah kenapa akhirnya mereka tidak lagi mengeluarkan edisi yang underwater. Jadi solusinya bagaimana? Jadi solusinya adalah jika Anda punya sampel fragmennya, maka Anda harus mengeluarkan jaringannya untuk baru bisa lihat koralitnya. Dengan cara apa? Jadi harus di bleaching dulu supaya jaringannya keluar. Oke, kemudian ini close up dari koralit. Jadi ada jenis yang koralitnya itu sangat mudah untuk dikenali ya, sangat mudah untuk dilihat anatominya, karena dindingnya terpisah. Anda lihat dindingnya terpisah, kemudian koralitnya itu panjang-panjang gitu ya, dan berbentuk tabung. Ini disebut sebagai bentuk koralit faseloid. Umum dijumpai pada jenis-jenis famili Galaxia. Kemudian ini jenis plakoid. Jadi koralitnya, masing-masing koralitnya itu punya dinding. Kemudian antar koralit itu dipisahkan oleh ada cenosteumnya ya. Kemudian untuk jenis seriot, jadi tidak ada dinding antar koralit. Jadi dinding antar koralit cenderung menyatu.
dan tidak seperti pada plakoid tadi yang berbentuk tabung panjang-panjang koralitnya. Ini koralitnya cenderung permukaannya datar gitu. Oke, halo. Jadi karena tidak ada dinding, terlihat bahwa terbentuk di sini seperti bukan seperti ya, terbentuk koste ya. Dan langsung nyambung ke dinding koralit berikutnya. Kemudian jenis-jenis mindroid. Jadi koralitnya itu berbentuk seperti ada yang menyebutnya seperti alur sungai. Jadi seperti apa ya, lembah gitu, ada seperti kolom-kolomnya gitu. Kemudian Anda perhatikan bahwa dinding antar koralitnya menyatu, jadi mereka share dinding yang sama antar koralit. Umumnya ini dijumpai pada jenis-jenis karang masif, tetapi tentu saja tidak semua karang masif itu memiliki bentuk koralit yang mindroid. Jadi ini saya lebih duluan yang menyebutkan karang masif ya, mungkin Anda bingung yang disebut dengan karang masif itu apa. Lalu jenis berikutnya ada tamnasteroid. Tamnasteroid ini koralitnya jelas tidak ada dinding. Kemudian tidak seperti juga pada mendroid yang ada bentuk seperti alur sungai seperti ini. Kalau di sini memang sangat-sangat ini ya. Jadi Anda melihat bahwa Anda susah untuk membedakan antara septa atau koste karena tidak adanya dinding. Dan ini juga umum dijumpai pada jenis-jenis karang yang masif. Oke, kemudian ketika identifikasi pada bentuk-bentuk koralit, sebenarnya ini terlihat dengan mata telanjang, tetapi kalau memang Anda bingung untuk menentukan misalnya ini dindingnya menyatu atau tidak, ini sebenarnya punya dinding atau tidak, lalu seperti apa, apakah dia punya koste atau punya septa, maka nanti pada praktikum akan dibantu dengan penggunaan loop. Kemudian tadi tentang koralit. Jadi masing-masing dari polip itu akan tumbuh membentuk koloni dari karang ya. Jadi bentuk pertumbuhan dari koloni, sebentar, sepertinya harus pakai bentar, saya harus pakai earphone karena hujan. Kalau gue jadi hilang. Ya.
Oke, selanjutnya adalah bentuk pertumbuhan dari koloni. Jadi, suara saya bisa didengar kan? Oke, lanjut. Ya, jadi tentang bentuk pertumbuhan koloni. Jadi kalau tadi kita berbicara tentang koralit, sekarang kita akan melihat bahwa polip tumbuh menjadi 1, 2, dan bahkan ratusan polip membentuk satu koloni. Kemudian dalam pertumbuhannya, koloni juga akan memiliki bentuk yang berbeda-beda. Misalnya ada yang branching, ini salah ngasih contohnya. Oke, ada yang branching, tapi ini salah saya ngasih branchingnya ya. Ini sebenarnya adalah submasif. Sebentar, saya punya branchingnya nggak ya? Oke, jadi inilah branching. Ya, bercabang-cabang. Kemudian yang seperti tongkat, seperti batang ini disebut sebagai submasif. Jadi kadang kita memang agak bingung membedakan antara yang jenis bercabang dengan yang submasif. Yang jelas kalau bercabang umumnya dijumpai pada jenis Acropora, walaupun juga ada jenis Acropora yang tidak bercabang ya, bentuknya tidak branching. Ini maaf, saya contohnya ini lebih ke submasif ya. Saya akan memberikan contoh yang lebih yang merepresentasikan dari bercabang ya. Kemudian, nah tadi saya terus menyebutkan tentang masif. Jadi ini yang saya maksud dengan masif. Jadi bulat, apa ya, berbentuk bulat, padatan begitu ya. Itu yang dimaksudkan dengan jenis-jenis koloni masif. Bongkahan begitu. Mungkin itu bahasa Indonesianya. Kemudian ada juga bentuk pertumbuhan koloni yang disebut sebagai plate, laminar atau piringan, gitu ya. Kemudian ada bentuk seperti ini, ada yang foliase atau lembaran. Lalu ada juga yang bentuknya itu seolah-olah itu mirip dengan masif, tapi lebih seperti dia itu seperti merayap gitu, menjalar gitu di permukaan atau karang lainnya. Kita menyebutnya dengan bentuk pertumbuhan encrusting. Dan bentuk pertumbuhan soliter yang umum dijumpai pada jenis-jenis mushroom atau karang jamur. Nah, bentuk pertumbuhan koloni ini itu tidak bisa menjadi kunci utama identifikasi. Walaupun kita bisa menulis dalam deskripsi bahwa karang tersebut bentuk pertumbuhan koloninya misalnya masif atau submasif. Mengapa? Karena bentuk pertumbuhan koloni itu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kita akan lihat. Dan maksud saya seperti ini. Misalnya pada jenis famili Poritidae. Famili Poritidae, jadi famili Poritidae kemudian ada genusnya Porites. Dalam satu genus Porites itu bisa memiliki dua bentuk pertumbuhan koloninya, bisa masif, bisa juga submasif. Itulah mengapa bentuk pertumbuhan koloni ini tidak bisa menjadi kunci identifikasi utama ketika Anda mengidentifikasi karang. Jadi ini Porites. Jadi satu genus yang sama itu bisa mempunyai bentuk pertumbuhan yang berbeda.
Sebentar, hujannya deras banget. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi bentuk pertumbuhan koloni itu dipengaruhi oleh habitat di mana jenis karang itu tumbuh atau hidup gitu ya. Jadi misalnya sama-sama jenis Acropora, tapi apabila jenis karang tersebut habitatnya atau hidup misalnya di reef front, reef crest atau reef flat atau bahkan di bed reef, itu akan memiliki bentuk pertumbuhan koloni yang berbeda. Jadi Anda akan melihat seperti ini. Misalnya jenis sama Acropora yang hidup di reef front. Jadi rasanya ini sudah dijelaskan ya di ekologi laut tropis. Jadi karena reef front ini langsung berhadapan dengan gelombang, maka dari genus yang sama, misalnya Acropora yang hidup di kedalaman yang lebih dangkal, yang lebih mengalami atau menerima efek dari gelombang, itu akan memiliki bentuk koloni yang encrusting. Kemudian di kedalaman yang lebih dalam daripada yang dangkal tadi, maksudnya baru akan ditemukan bentuk koloni yang branching, dan yang lebih dalam lagi baru akan ditemukan yang bentuk seperti plate. Kenapa bentuk encrusting yang ditemukan pada kedalaman yang lebih dangkal pada zona reef front? Tentu saja kalau di sini yang hidup yang branching tentu saja akan mudah patah. Sedangkan encrusting tentu saja lebih sedikit menerima impact dari gelombang. Jadi itu adalah bentuk adaptasi pertumbuhan dari karang. Saya selalu mendorong mahasiswa untuk meneliti tentang hal ini, tapi Anda kan kalau sama saya kan enggak ini ya, saya kan bukan favorit ini ya, bukan favorit dosen favorit. Jadi kalau saya ngomong tuh nggak didengerin. Jadi Anda sebenarnya bisa meneliti bagaimana zonasi dari jenis-jenis karang berdasarkan bentuk pertumbuhan koloninya. Tentu saja setiap habitat suatu perairan itu pasti akan berbeda-beda, sehingga karena faktor hidrooceanografinya pasti berbeda, maka tentu saja zonasi dari karangnya pun akan berbeda. Sekarang kita melihat yang tadi saya sebut sebagai pengaruh lingkungan terhadap morfologi dari koloni. Jadi ini adalah sama-sama dari genus Pocillapora, tapi Anda melihat yang satunya lebih lebih bulat, lebih
lebih gendut-gendut gitu ya cabangnya. Sedangkan yang ini cabangnya itu lebih langsing. Hmm. Jadi yang ini hidup di perairan yang arusnya lebih tenang, sedangkan ini yang arusnya lebih kencang, gitu ya. Jadi Anda melihat perbedaan morfologi berdasarkan pengaruh lingkungan. Atau misalnya ini adalah Acropora, tetapi Anda melihat bahwa dalam satu koloni, kemudian dia bisa memiliki morfologi yang berbeda. Iya benar. Jadi misalnya di bagian bawahnya itu plate, Valid. lalu yang bagian atasnya itu Branching. apa namanya ya branching. Ya ini kategorinya branching. Mengapa demikian? Karena ini adaptasinya untuk mendapatkan cahaya. Jadi rasanya di ekologi laut tropis sudah dijelaskan bahwa karang pembentuk terumbu bersimbiosis dengan zooxanthella, maka dia harus mendapatkan cahaya semaksimal mungkin untuk zooxanthellanya melakukan fotosintesis. Maka dengan bagian dengan memiliki bentuk seperti ini, bercabang seperti ini, sehingga memungkinkan koloni tersebut untuk optimal mendapatkan cahaya karena bisa tumbuh ke atas gitu ya. Sedangkan kalau membiarkan bentuk morfologi koloninya misalnya plate seperti ini, maka tentu saja akan sulit untuk mendapatkan cahaya karena bisa jadi ada bagian yang ditutupi oleh bagian yang lain. Sedangkan kalau punya bentuk branching seperti ini, hampir semua cabang itu yang ada zooxanthellanya itu bisa mendapatkan cahaya. Jadi Anda bisa lihat ya, bahkan dalam satu koloni, bukan kalau tadi kan beda namanya sama genus, tapi beda bentuk. Kalau ini dalam satu bahkan dalam satu koloni bisa mempunyai bentuk yang berbeda. Atau juga bisa disebabkan oleh faktor genetik. Jadi ini adalah spesies yang sama, tapi ternyata ada gen tertentu yang menyebabkan terjadinya perbedaan bentuk. Jadi misalnya normalnya itu seperti ini, lalu karena adalah terjadi mutasi genetik seperti itu sehingga ada spesies juga yang memiliki bentuk seperti ini. Atau ada banyak kesempatan Anda nyelam, tapi nyelamnya yang scientific ya, bukan yang fine diving itu. Gitu. Karena ada mahasiswa yang saya sering nyelam Bu, tapi saya nggak tahu yang mana karangnya gitu. Oh itu karang Bu, saya kira itu sponge. Oke. Jadi pada banyak kesempatan Anda menyelam, Anda mungkin melihat ada bagian-bagian dari karang yang sepertinya membengkak gitu ya, koralitnya. Lalu bengkak, kemudian kadang-kadang ada organisme seperti kepiting yang keluar gitu, kepalanya tuh antenanya kelihatan. Karena biasanya koralit dari karang itu dijadikan rumah bagi berbagai macam organisme. Kepiting, berbagai macam kerang, gastropod, dan jenis-jenis cacing misalnya. Nah, ketika mereka melubangi skeleton dari koralit dari si karang, sehingga merubah bentuk morfologi dari koloni si karang tersebut. Anda bisa lihat, jadi ini malah koralitnya bisa jadi kebelah begini ya, membesar dan terbelah seperti ini. Ini karena perbuatan dari kepiting. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bu, saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Tadi kan Ibu pas topik tentang buku yang kita bisa di bawah underwater dulu, Bu. Nah, tadi Ibu sempat bilang kayak sangat impossible gitu untuk mengidentifikasi jenis koral di bawah air, di bawah laut, Bu. Nah,
Nah, tadi Ibu bilang kayak tingkat taksonomi bawah. Apa maksud dari tingkat taksonomi bawah? Oh, oke. Ya, tadi yang bertanya namanya siapa? Yandi, Bu. Oh, Yande. Ya, jadi yang saya sebut dengan taksonomi bawah itu dapat nggak dapat biologi dasar ya, berarti biologi laut lah. Jadi organisme diklasifikasikan berdasarkan ciri yang paling mirip. Jadi ciri yang paling mirip, tapi yang paling umum. Paling umum itu apa? Paling umum itu apa, Yande? Tingkat taksonomi yang di atas gitu, Bu. Iya, iya, yang di atas. Apa? Yang paling umum, yang paling banyak miripnya. Film. Ya, jadi kingdom ya, kingdom dulu, lalu film kalau untuk hewan, misalnya divisi untuk tumbuhan. Jadi maksud saya adalah tingkat taksonomi yang atas itu misalnya kingdom, film, divisi, kemudian misalnya ordo, kelas dan jadi itu ya. Jadi yang saya bilang tingkat takson bawah itu misalnya sudah sampai genus dan spesies. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, jadi misalnya Anda menyelam, kemudian kecuali ya, Anda memang sudah profesional, tiap hari kerjaannya adalah melototin dari koralit karang, tiap hari bacaannya adalah identifikasi koralit karang gitu. Mungkin Anda pas menyelam cuma sepintas aja melihat Anda sudah bisa, oh ini Poecilophora, ini serio apa itu? Saya lupa. Ini Muside gitu ya. Mungkin Anda sudah bisa melihat ini Galaxea gitu. Tapi bagi yang belum profesional, sebaiknya sih identifikasinya harus sangat berhati-hati ketika Anda misalnya ingin menentukan bahwa tingkat identifikasinya pada tingkat taksonomi misalnya genus apalagi spesies. Gitu. Kenapa? Karena tadi saya sebutkan bahwa kunci identifikasi utama dari karang adalah koralitnya. Jadi mungkin seperti Poecilophora mungkin mudah untuk dideteksi ya, tapi pada beberapa orang pun yang tidak begitu ya kita sebutkanlah mahasiswa mungkin masih akan bingung antara Acropora dan Poecilophora. Atau misalnya ya jenis-jenis encrusting seperti ini. Jadi tentu akan sulit misalnya melihat bentuk koralitnya apalagi dalam keadaan ini banyak ya, biasanya sih hanya cuma sebongkah kecil begini Anda temukan atau apalagi kalau misalnya visibility-nya rendah gitu. Atau misalnya kalau seperti ini mungkin masih mudah untuk diidentifikasi koralitnya ya. Tapi misalnya pun seperti ini, kalau Anda tidak begitu familiar terhadap jenis-jenis karang, tentu saja ini Anda bisa melihat koralitnya kecil-kecil sehingga sulit untuk mengenali apakah jenis ini masuk ke dalam misalnya famili atau genus karang apa gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Yang lain? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Saya Zarina. Tadi kita kan disebutkan bisa mengidentifikasi
di laboratorium. Kalau yang saya tahu, yang informasi yang saya dapat, karang kalau nggak di air gitu Bu, dalam waktu yang lama bukannya akan mati ya Bu. Jadi kalau identifikasinya, apa kita mengidentifikasi karang yang mati atau gimana Bu? Iya, betul sekali Zarina. Jadi kita nanti identifikasi koralit. Karangnya sudah mati. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya. Apakah memungkinkan untuk mengidentifikasi koralit terumbu karang yang seperti ini? Kan ini koralitnya susah dilihat kan, Bu, untuk diidentifikasi. Apakah memungkinkan untuk diidentifikasi ketika koralnya masih hidup? Ya. Ya, tadi yang bertanya namanya? David, Bu. Oke. Ya, David. Jadi tentu saja memungkinkan. Misalnya Anda apabila koralit tersebut cukup besar, bagian-bagiannya mudah untuk dilihat, mungkin memungkinkan untuk dilihat. Tetapi jika tadi saya misalkan misalnya yang seperti goniopora ya, seperti ini. Ini kan ini tentakelnya nih. Jadi apabila kita mau mengidentifikasi melalui koralitnya, tentu akan sulit jika gonioporanya masih hidup, gitu. Karena koralitnya itu tidak kelihatan karena tentakelnya yang besar. Jadi misalnya juga ada jenis-jenis yang seperti Euphilia, Blastomusa itu punya jaringan yang cukup tebal sehingga kita sulit untuk melihat koralitnya. Ya, jadi semuanya tentu saja case per case ya. Jadi kalau memang misalnya memungkinkan, ya misalnya Anda menyelam atau di laboratorium di akuarium, misalnya Anda bisa melihat koralitnya seperti ini. Ini adalah submassive orites. Ya silahkan gitu, berdasarkan ciri dari koralit yang terlihat, Anda bisa mendeskripsikannya dan berdasarkan kunci identifikasi Anda bisa membuktikan bahwa itu adalah famili itu atau genus itu ya silahkan. Tetapi kalau memang terlalu sulit untuk melihat bagian-bagian dari koralitnya, maka tentu saja sebaiknya karangnya dalam kondisi mati. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin kalau jenis seperti ini, Anda bisa melihat, misalnya, ini juga sebenarnya sulit juga ya, kalau kita mau memutuskan apakah dia punya koste atau tidak, gitu. Tapi mungkin dari sini Anda bisa mendeskripsikan, misalnya, dia tidak punya dinding, gitu ya. Lalu bentuk aliran koralitnya misalnya seperti sungai, mungkin itu akan dalam kondisi hidup itu memungkinkan. Juga misalnya seperti ini, jadi kalau Anda menyelam lalu mendapatkan seperti ini untuk membuktikan koralitnya apa, saya rasa juga sulit. Jadi sebaiknya mengambil sedikit bagian fragmennya untuk dibawa ke darat, kemudian Anda melihat, misalnya kalau terlihat dengan mata, Anda bisa melihat jenis koralitnya. Kalau tidak, Anda bisa menggunakan bantuan loop untuk melihat bentuk koralitnya.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya Ibu, Ya, silakan. untuk identifikasinya itu Bu, misalnya di laboratorium, apakah itu langsung satu bongkahan atau bagaimana Bu? Oh, ya, jadi nanti jangan khawatir, telah disediakan fragmen-fragmen dari karang. Kalau kita ngambil bongkahan, kita nanti di ini ya, diprotes ya, kita merusak lingkungan. Jadi ada fragmen-fragmen karang, umumnya diperoleh dari karang budidaya, yang nanti setiap mahasiswa akan diminta untuk mengidentifikasi. Oh, Jadi berarti identifikasinya itu Ibu, misal dalam satu fragmen itu berarti hanya satu ini ya Bu, satu jenis seperti itu Bu. iya, satu fragmen satu jenis karang, tapi sepertinya Anda tidak hanya satu yang akan diminta untuk mengidentifikasi. Jadi hari ini katanya Anda full ya sampai jam 6 sore? Ada akustik Ibu di jam 4. Jam berapa kosong? Ada jam yang kosong tidak hari ini? Izin menjawab Bu, kalau dari angkatan kami jam 10.30 sama jam 1 kosong sih Bu. Jam 1 kosong, 10.30 dan jam 1 kosong. Iya di jadwal, tapi nanti saya coba koordinasikan dulu Bu. Ya, nanti tolong saya diberitahu karena kita perlu asistensi praktikum planktonologi dan mikrobiologi. Siap Bu. Ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Tanya Bu, maaf. Ya, silakan. Tadi kan dijelaskan bahwa ada perbedaan morfologi karang tergantung kondisi lingkungan Bu. Terus ada yang kayak air, cahaya, atau ada yang genetik. Itu gimana cara bedainnya yang pergerakan air, cahaya dengan yang genetik itu Bu? Apa bisa dengan mata telanjang atau gimana Bu? Terima kasih. Oke, jadi bisa diketahui misalnya tentu saja Anda harus pergi ke lingkungan tersebut. Jadi Anda harus membedakan. Jadi misalnya dalam satu perairan aja nih, misalnya Anda melihat bagaimana Anda melihat bagaimana pertumbuhan koloni jenis-jenis karang yang ada di reef front, yaitu zona yang berhadapan langsung dengan gelombang, kemudian dengan zona atau habitat di mana misalnya back reef ya, yang di sini ini langsung pantai, di belakangnya ini pantai, jadi terhalang atau mendapatkan sedikit pengaruh dari gelombang misalnya. Jadi kemudian Anda mendata koloni-koloni yang ada di pertumbuhan koloni yang ada di sana. Sebaiknya misalnya Anda membandingkan dari genus yang sama. Jadi Anda bisa membandingkan, oh kenapa yang di sini bentuknya berbeda dengan bentuk yang sini, padahal sama satu genus yang sama. Gitu. Kemudian Anda identifikasi perbedaan faktor lingkungannya. Tadi misalnya aja kalau di sini ternyata ini adalah zona yang berhadapan langsung dengan gelombang, jadi mendapatkan pengaruh yang besar dari gelombang. Sedangkan di sini tidak. Jadi Anda berasumsi bahwa perbedaan bentuknya itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan tersebut. Untuk genetik tentu saja tidak menjadi mudah karena Anda tentu saja harus melihat ekstraksi DNA dan melihat sequencingnya apakah mereka ini sebenarnya berada pada genus spesies yang sama tetapi di bawah spesiesnya itu berbeda. Apakah clade di bawah spesiesnya itu berbeda atau tidak?
Tapi yang jelas ya tadi, jadi bisa dilihat dengan organismenya bisa dilihat, tapi faktor penyebabnya tentu saja Anda harus mengidentifikasi di lapangan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, Bu, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Kemudian, Ibu, untuk SS lagi Bu di akhir Bu. iya betul kita akan SS lagi. Ya, jadi terima kasih saya sudah diingatkan. Jadi saya akhiri pertemuan kita hari ini. Kemudian semoga ada waktu segera saya diberitahu karena kita harus asistensi untuk bisa melakukan praktikum minggu depan gitu, karena kita berkejaran dengan waktu. Semoga sebelum renovasi praktikum kita insya Allah sudah selesai. Baik, silakan formanya untuk di SS, silakan boleh sisiran dulu, bisa pakai lipstick dulu gitu ya, rambutnya dirapikan ya. Ibu untuk planktonologi Bu, asistensinya besok pagi Bu. Besok pagi ya? Enggak, saya maunya hari ini. Kalau ada waktu saya maunya hari ini. Kalau seperti itu saya chat ulang Kak Babanya. Iya. Kalau ada waktu kita asistensi hari ini ya. Untuk planktonologi berapa Bu? Planktonologi, mikrobiologi, ekologi. Asistensinya nggak lama sih. Oke, gimana Adiani, sudah selesai? Sudah Ibu. Sudah. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi. Selamat pagi, makasih Bu. Ya, Pagi Bu. pagi. Terima kasih Bu. Ya.